Shalom, selamat pagi. Saudara, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menerapkan ilmu hermeneutik dalam menafsir Alkitab, secara khusus menafsir kitab-kitab Perjanjian Baru. Kita sudah melihat atau kita sudah menjelaskan minggu yang lalu apa saja langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam menafsir kitab-kitab Perjanjian Baru ini. Nah, pada hari ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang analisa konteks dari kitab PB. Analisa konteks dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, saudara, setelah kita melakukan observasi terhadap sebuah nats yang akan kita tafsir, maka selanjutnya kita akan melakukan analisa konteks terhadap kitab perikop atau kata yang akan kita tafsir terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita melakukan analisa terhadap konteks? Ya, tujuannya adalah supaya kita bisa memahami, ya, supaya kita bisa memahami apa maksud dan tujuan kitab itu ditulis. Kemudian memahami situasi dan kondisi pada masa kitab itu ditulis. Kemudian juga supaya kita memahami penulisnya, siapa penulis kitab itu, tanggal berapa ditulis, siapa penerima, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita melakukan analisis konteks terhadap kitab-kitab PB dengan tujuan agar kita bisa memahami secara umum seperti apa kitab ataupun perikop atau pasal atau kata itu ditulis. Bagaimana latar belakang budayanya, latar belakang agama pada saat itu, dan lain sebagainya. Untuk dapat memahami lebih dalam penjelasan dari analisa konteks kitab PB tersebut, maka saya akan memberikan contoh bagi kita, yang mana contoh untuk analisa konteks saya ambil dari Injil Yohanes. Ya, mari kita mencoba melakukan analisa secara satu kitab dan juga ada satu contoh untuk satu perikop. Ya, yang mana ini menjadi contoh juga untuk satu, misalnya kita mau melakukan tafsiran terhadap satu pasal ataupun satu kata. Jadi satu perikop ini bisa mewakili bagaimana caranya membuat analisa sebuah konteks terhadap
satu kitab maupun satu perikop. Ya. Perhatikan contoh dari analisa konteks kitab Yohanes berikut. Nah, di sini saya susun dalam beberapa bagian. Yang pertama saya melakukan pernyataan pembuka dulu. Apakah gunanya pernyataan pembuka? Nah, saudara, kita tahu bahwa Yohanes itu adalah salah satu kitab Injil dari keempat Injil yang ada. Namun, Injil Yohanes tidak termasuk dalam bagian Injil sinoptik, ya. Nah, oleh karena itu, maka supaya kita lebih memahami Injil Yohanes itu sendiri, maka perlu kita melihat apa yang menjadi perbedaan dari Injil Yohanes ini dengan Injil sinoptik lainnya. Yang pertama bisa diperhatikan di sini, ya, di mana kalau kitab Matius dan Lukas memulai tulisannya dengan silsilah kelahiran Yesus. Nah, sedangkan Markus memulai dengan baptisan Yesus. Sedangkan Yohanes memulai dengan masa prapenciptaan. Kemudian kalau kita melihat, ya, bahwa Yohanes menyajikan ketuhanan penuh dari Yesus orang Nazaret dari ayat pertama, dari pasal pertama, dan mengulangi penekanan ini di seluruh Injilnya, saudara. Nah, selanjutnya juga kelihatan Yohanes mengembangkan Injilnya dalam kerangka peneguhan dasar dari Injil sinoptik. Ya, dapat dikatakan demikian, ya, karena memang Injil Yohanes ini fokus dalam melihat bagaimana tindakan Yesus di dalam kemesiasannya, ya, atau tindakan Yesus secara teologis, ya. Jadi ide teologisnya Yohanes ini sangat kuat, ya, di mana Yohanes berupaya melampirkan dan menafsirkan kehidupan dan pengajaran Yesus dalam kerangka kebutuhan dari gereja mula-mula. Nah, juga perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang Yohanes lakukan dalam menyajikan Injil Yohanes ini sendiri. Pertama, di mana Yohanes menyajikan 7 mujizat atau tanda dan penafsirannya. Kemudian Yohanes juga menyajikan 27 wawancara atau dialog dengan berbagai individu. Kemudian di sini Yohanes juga menyajikan hari-hari raya dan ibadah tertentu seperti Sabat, kemudian Paskah, ya. Paskah, kemudian ada Tabernakel. Nanti bisa dilihat, ya, pasal-pasalnya, Hanukkah, ya, saudara, ya. Nah, kemudian ada pernyataan-pernyataan I am atau akulah. Nah, ini bisa dibagi dalam beberapa bagian tentang pernyataan akulah. Yang pertama berkaitan dengan nama Yahweh, ya. Yohanes menyajikan tentang akulah dia, ya. Bisa nanti dilihat di ayat-ayatnya, ya, seperti ini di pasal-pasalnya ada. Kemudian ada penyajian Yohanes sebelum Abraham jadi aku telah ada, ya. Nah, kemudian ada juga yang berkaitan dengan predikat nominatif, saudara, ya, yang berkaitan dengan predikat nominatif. Di sana ada akulah roti hidup, kemudian akulah terang dunia, akulah pintu ke domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian akulah pokok anggur yang benar. Ya, juga ya memang dapat dipastikan bahwa memang ada perbedaan antara Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Ya, walaupun memang maksud utama Yohanes bersifat teologis, ya seperti yang saya sampaikan di atas tadi, namun penggunaannya akan sejarah dan geografi memang juga sangat akurat dan rinci. Ya, alasan tepat mengenai perbedaan antara Injil Sinoptik dengan Yohanes, walaupun memang tidak pasti, ya tidak pasti, tapi tetap memang ada perbedaan secara khusus dalam memulai penulisan aja sudah berbeda, ya. Tadi dijelaskan di awal bahwa Injil Matius dan Lukas menyajikan atau memulai penyajiannya dengan menyajikan silsilah kelahiran Yesus, sedangkan Injil Yohanes tidak demikian. Nah, selanjutnya saudara nanti bisa membaca materi ini, ya sudah tersedia. Kemudian selain pernyataan pembuka tersebut, maka juga saya menjelaskan tentang siapa penulis, ya, konteks kitab atau Injil Yohanes ini adalah juga kita harus berbicara siapa sebenarnya penulis dari Injil Yohanes tersebut, ya. Penjelasannya nanti saudara bisa baca juga. Kemudian siapa penerima, ya, siapa penerima surat. Kemudian maksud dan tujuan penulisan. Selanjutnya juga ada garis besar Injil Yohanes. Ya, jadi semua dituliskan, ya. Ada berapa pasal Injil Yohanes yang saudara ketahui? Ada 21, ya, ada 21 pasal, maka ke 21 pasal itu benar-benar kita membuat garis besarnya. Nah, itu adalah cara menuliskan atau cara membuat analisa konteks terhadap kitab Yohanes atau Injil Yohanes. Ini adalah dalam satu kitab. Itu bisa terlihat dalam pembuatan garis besar kitab Injil Yohanes ini. Nah, ya. Jadi pada dasarnya analisa satu kitab yang menjadi contoh ini terdiri dari pertama pernyataan pembuka, kemudian siapa penulisnya, kemudian apa maksud dan tujuan. Sebelumnya adalah tanggal penulisan, kemudian penerima, kemudian yang kelima adalah maksud dan tujuan penulisan, baru garis besar Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes itu terdiri dari 21 pasal saudara, ya.
ini terdiri dari 21 pasal. Maka ke 21 pasal itu harus kita uraikan garis besarnya. Ya, kita harus menguraikan garis besarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam analisa konteks, di mana contoh untuk analisa konteks satu pasal atau satu perikop ataupun satu kata saya ambil Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Namun sebelumnya saudara, penting untuk saudara ketahui bahwa untuk untuk bisa memahami isi dari analisa satu kitab ini, saudara membaca materi dalam bentuk PDF ya. Yang sudah diupload di Google Classroom. Oke. Nah, sekarang kita masuk contoh berikutnya, yaitu analisa konteks dari satu pasal, satu perikop atau satu kata, yakni dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, perhatikan saudara di sini perhatikan di sini analisa konteks Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 itu yang pertama terdiri dari analisa umum kitab Injil Yohanes, saudara. Ya. Analisa umum kitab Yohanes, di mana terdiri dari siapa itu penulis kitab, ya. Kemudian tempat dan waktu penulisan, ya. Nah, jangan lupa di sini disertai dengan catatan kaki. Kalau saudara membuat tugas jurnal, maka harus disertai juga dengan catatan kaki nantinya. Nah, selain itu juga alamat dan tujuan penulisan, ya. Kemudian situasi kehidupan pada saat kitab ditulis. Kemudian ya di sana ada situasi politik. Kemudian situasi agama atau iman. Ya. Dan lain sebagainya nanti. Kemudian kelahiran kembali dalam konteks perjanjian lama, seperti apa pembahasan istilah kelahiran kembali dalam perjanjian lama. Kemudian kelahiran kembali dalam konteks budaya Yudaisme. Kenapa di sini diambil budaya Yudaisme? Ya, karena memang harus dilihat konteks PL, kemudian setelah PL kan ada jarak antara konteks budaya PL dengan nanti gereja, sehingga kita harus melihat di antara itu ada konteks budaya Yudaisme, dan kita harus melihat seperti apa
konsep kelahiran kembali dalam konteks budaya Yudaisme. Kemudian apalagi ini, kemudian kelahiran kembali dalam konteks budaya atau dalam konteks perjanjian baru. Ya, di sini sudah mulai ya ada eksegesa, ya, ada tafsiran terhadap kata-kata Yunani, ya, atau istilah-istilah Yunani, ya, terkait dengan istilah istilah kelahiran kembali. Kemudian kelahiran kembali dalam konteks sebelum dan sesudah Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Namun sebelumnya juga ada kelahiran kembali dalam seluruh konteks tulisan Yohanes, baru masuk dalam konteks dekat, konteks ya sebelum dan sesudah ini masuk dalam konteks dekat dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, ya. Baru kemudian membuat garis besar struktur ungkapan kelahiran kembali dalam Yohanes, harus dibuat garis besarnya, ya. Nah, jadi itu saudara yang menjadi topik-topik pembahasan ketika kita masuk dalam analisa konteks terhadap apakah itu satu pasal atau satu perikop atau satu kata. Kita harus membuat garis besar atau struktur dari ide utama yang ada di dalam nats tersebut, ya. Kita harus membuat garis besar dari ide utama yang terdapat dalam nats yang akan kita tafsir. Dari mana kita tahu ide utamanya? Yaitu hasil dari observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana ketika kita melakukan observasi, kita akan baca terus-menerus berkali-kali sampai kita menemukan ide sentral atau ide utama dalam pembahasan nats yang sudah kita pilih, ya. Jadi oleh karena itu, kalau saudara lihat di sini, ya, garis besar struktur atau ungkapan kelahiran kembali dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 itu terdiri dari pertama pendahuluan, kemudian isinya terdiri dari pertama kelahiran kembali dan istilah kerajaan Allah, kemudian hubungan ungkapan kelahiran kembali dengan frasa kerajaan Allah, kedatangan Kristus ke dunia dan kematiannya, ya. Kemudian ada lagi kelahiran kembali dalam kaitannya dengan masalah orang percaya, kelahiran kembali yang kontras dengan yang dapat binasa, kelahiran kembali terkait dengan hidup di dalam terang. Kemudian saya memberikan di sini kesimpulan sementara. Nah, hal ini juga nanti saudara bisa baca di dalam materi yang sudah tersedia, sehingga ketika saudara membuat sebuah tugas untuk melakukan analisa terhadap konteks kitab-kitab perjanjian baru, maka saudara tidak akan kewalahan. Nah, nantinya tentu kalau ada pertanyaan, silahkan ya di bawah materi atau link video materi ini. Jadi sangat jelas antara analisa satu kitab dengan analisa satu pasal atau satu perikop atau satu kata memiliki garis besar yang
atau struktur yang berbeda. Ya, memiliki garis besar atau struktur yang berbeda. Nah, sebagai tugas pertama atau sebagai tugas dan sebagai latihan buat saudara, maka saudara akan melakukan analisa konteks terhadap salah satu kitab PB, ya. Saudara bisa bebas memilih, kecuali tentu Injil Yohanes, karena Injil Yohanes sudah saya jadikan sebagai contoh untuk saudara. Nah, oleh karena itu dikerjakan dengan ketentuan atau instruksi seperti berikut. Diperhatikan ya penugasannya. Pilih salah satu kitab-kitab perjanjian baru, buatlah analisa konteks terhadap kitab yang sudah saudara pilih. Ya, saudara bisa memilih dari kitab Matius sampai Wahyu. Oke ya, kecuali Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes sudah menjadi contoh ya, sudah menjadi contoh untuk saudara. Nah, perhatikan instruksinya, harus diketik dalam Microsoft Word ya, harus diketik. Kemudian kertas yang digunakan adalah A4, kemudian bentuk huruf Times New Roman, kemudian ukuran huruf 12 ya, kemudian marginnya atas 1 cm, kiri 1,2 saja, kanan 1 cm, bawah 1 cm. Jangan lupa spasi, ya, lupa spasi, spasinya 1,5 saja, ya, spasi 1,5. Jadi itu adalah tugas saudara. Nanti setelah saudara memilih kitabnya, langsung WA di grup. Saudara memilih kitab apa saja, nanti di WA di grup supaya saya tahu saudara memilih kitab apa. Ada 26 dari 27 kitab yang ada. Nah, saudara bisa memilih salah satu dari kitab-kitab tersebut. Oke, demikian saja pembahasan pada hari ini. Mari kita akhiri sampai di sini. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. God bless you.